Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim 2 Digital Marketing ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep CRM Perusahaan Amazon. Berikut anggotanya. Yang pertama itu ada Ketua Suhaila, ada Ananda Roni Pertami, ada Erika Risma, Fatimah Handini, itu saya sendiri, Priska Ayu Oktaviani, Giovanni Palestira, ada Lade Padiananda, Mailana Anggraini, Muntar Rainatu, ada Natalia, ada Natalail, ada Nopa, ada Oriza Zatipa, Putri Pratiwi, Yaya Julita, dan Raihan. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk materi pertama, Customer Relationship Management atau CRM dan aplikasinya. Customer Relationship Management atau CRM merupakan salah satu sarana untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan para stakeholder maupun shareholder. Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan akan mengetahui apa yang diharapkan dan diperlukan pelanggannya sehingga akan terciptanya ikatan emosional yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang erat dan terbuka, serta komunikasi dua arah di antara mereka. Sekarang ini, banyak perusahaan yang menggunakan berbagai sarana dalam usahanya untuk meningkatkan Customer Relationship Management atau CRM. Secara khusus, mereka berusaha memberikan layanan yang sifatnya personal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya, baik sebagai stakeholder maupun shareholder. Dengan demikian, diharapkan akan terjalin value chain yang kuat di antara mereka melalui customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Berikut ini, untuk mengimplementasikan sebuah strategi CRM, diperlukan paling tidak 3 faktor kuncinya, yaitu yang pertama, orang-orang yang profesional, yang kedua, proses yang didesain dengan baik, dan yang terakhir, teknologi yang memadai atau leading edge teknologi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini ada elemen-elemen pada teknologi CRM. Yang pertama, aturan bisnis. Aturan bisnis di sini harus dibuat untuk bahwa memastikan transaksi dengan pelanggan dilakukan dengan efisien. Kedua, ada situs atau web. Aplikasi berbasis situs web based mendukung pelanggan bisa melakukan transaksi sendiri. Terus ketiga ada help desk atau help center. Perusahaan yang menerapkan CRM mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang pelanggan mereka dan kebutuhan mereka, seperti apa yang menjadi kesenangan dan keluhannya, bahkan untuk mengira-ngira apa yang pelanggan akan beli di masa yang datang. Keempat, penggunaan data. Hasil analisa dari data warehouse harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. Kelima, ada pelaporan. Teknologi CRM harus mampu menghasilkan laporan yang akurat dan komparen, nantinya berguna untuk menganalisa kelakuan pelanggan dan lain-lainnya. Di sini ada implementasi CRM pada Amazon. Pertama, melakukan dialog terus-menerus ongoing dengan para pelanggannya. Kedua, mengkoreksi beragam departemen atau divisi secara harmonis. Ketiga, memperluas pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan, serta memberikan pesan yang konsisten kepada pelanggan secara menyeluruh dalam organisasi. 4. Menghasilkan usaha marketing yang efisien. Kelima, mengantisipasi apa yang diharapkan pelanggan. Di sini ada contoh CRM. Contoh CRM yang dilakukan PT Amazon. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai infrastruktur CRM untuk Amazon. Untuk infrastruktur CRM untuk Amazon sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, data pelanggan yang terintegrasi. Yang kedua, hubungan informasi pelanggan yang terintegrasi. Yang ketiga, bisnis proses yang terintegrasi. Yang keempat, extended enterprise yang terintegrasi. Dan yang selanjutnya adalah teknologi yang dapat digunakan pada PT Amazon antara lain legacy system atau sistem lama. Yang berikut, data warehousing.
Yang ke berikutnya education supporting sport teknologi, dan yang terakhir komputer telepon integration. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan, semakin berkembangnya zaman mengakibatkan perkembangan teknologi yang semakin meningkat pula. Contohnya adalah internet. Munculnya inovasi baru di bidang bisnis adalah bisnis online. Berkembangnya bisnis online ini menjawab kebutuhan masyarakat masa kini yang memiliki waktu minim untuk berbelanja untuk konvensional. Amazon.com adalah perusahaan online besar yang memanfaatkan dengan baik keadaan ini. Amazon.com telah melakukan berbagai usaha untuk memberikan layanan terbaik dengan harga yang wajar. Bagi member perlu dipertimbangkan lagi, terutama ketika bisnis ini gratis, biaya pengiriman terus tumbuh. CRM merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang siap bersaing menuju era globalisasi. Amazon.com harus mampu mengakomodasi keinginan stakeholder dan shareholder-nya jika ingin berkembang. Kesuksesan dan kegagalan perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggannya. Untuk mewujudkan dan menjalin hubungan yang selaras ini, perusahaan dapat memanfaatkan IT-based program dan software-software terkait yang mampu membantu perusahaan dalam mewujudkan efisien dan efektivitas kinerja perusahaan Amazon.com. Yang perlu dipertimbangkan bagi Amazon.com adalah memilih aplikasi software yang tepat dan sesuai dengan yang diperlukan. Kunci keberhasilan CRM adalah memahami keseluruhan jalinan atau hubungan kerjasama yang terjadi di dalam organisasi atau sebuah perusahaan, baik yang bersifat intern maupun ekstern, dengan memanfaatkan IT-based program dan software. Program dan software ini harus mampu memberikan kemudahan dan keuntungan pada kedua belah pihak. Bagi pelanggan, program dan software ini sebaiknya mudah digunakan, sangat efektif dan efisien, serta dapat dipakai untuk melacak hal-hal yang berkaitan dengan customer relationship. Di lain pihak, pada saat yang sama, perusahaan juga memperoleh manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, serta memberikan layanan dan pengalaman yang konsisten bagi pelanggannya melalui berbagai sarana dan media yang bisa dipilih oleh para penggunanya. Dengan demikian, akan tercipta value chain yang harmonis dalam jangka panjang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini ada saran, yaitu berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perusahaan, yakni yang pertama itu ada Amazon ID.com. Sebagai perusahaan dalam tahap pertumbuhan yang cepat, perlu pengembangan strategi. Berikut integrasi ke depan, integrasi ke belakang, investasi dalam bidang teknologi dan gudang. Yang kedua itu ada memaksimalkan penggunaan CRM guna memperoleh informasi tentang pelanggan dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan untuk menciptakan loyalitas pelanggan dengan menggunakan fasilitas web atau telepon. Yang terakhir atau yang keempat, meningkatkan sarana dan fasilitas perusahaan untuk menunjang pelayanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.